Kita memberitakannya apa? Kita memberitakannya dengan gereja dagang, bisa bisnis. Makanya Indonesia susah dimenangkan. Dunia sulit dimenangkan karena gereja berbisnis kayak Joel Austin. Orang ngungsi malah ditolak. Ngamuk pendeta edan kan, sesat kan. Nah, kejadian Saifuddin ini sebenarnya tiba-tiba dimunculkan tanggal 15 Maret ini ya. Makanya Saifuddin, kalau dia belum dilaporkan polisi, saya kok ragu dia bisa minta swaka. Paling nggak dia pulang. Kalau dia pulang, wah ya langsung masuk. Apalagi ini Islam, anti Islamofobia ini kan Saifuddin juga sudah melanggar, ya kan? Melanggar undang-undang penistaan agama. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Iya, wah indah sekali ya. Ini terang benderang banget tentang kedatangan antikristus ya. Terang benderang banget. Ya. Banyak orang menduga-duga antikristus itu nanti datang kalau lagi perang. Oh enggak. Antikristus datang kalau lagi tenang ya. Semua damai, coba lihat ya. Nah, kita nggak tahu kapan zaman dan masa itu. Ya, karena kamu sendiri akan tahu benar-benar hari Tuhan datang seperti pencuri. Tiba-tiba datang. Kenapa? Kenapa seperti pencuri? Karena tiba-tiba datang kita nggak nyangka. Justru di saat yang kita nggak menyangka. Kenapa nggak menyangka? Karena kita nggak berjaga-jaga. Kalau kita berjaga-jaga, oh kita tahu. Ya, nah ini tandanya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Oh aman, damai. Wah tiba-tiba ada yang meledak. Ya apa? Servernya microchip. Ya, semua server-server ya yang untuk mining apa cryptocurrency dan sebagainya itu dan sebangsanya dan kaumnya itu hancur karena nanti yang akan berjaya ya mata uang itu bukan forex bukan dolar Amerika, bukan Cina yen Cina, bukan yuan Jepang, apalagi IDR. Waduh. Tetapi nanti yang semacam cryptocurrency dan kaumnya itu nanti akan berjaya. Yang stateless, yang tidak punya warga negara. Karena kita akan terjadi globalisasi. Kita ini warga dunia. Nggak ada orang Cina, nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Arab. Ya semua akan bersatu. Kita akan kembali ke kejadian 11. Ya Menara Babel. Ya, kita akan kembali ke zamannya Nuh. Ya, kita akan kembali. Ya, kenapa harus kembali ke zamannya Nuh? Karena sudah dinubuatkan oleh Yesus, semua kawin mengawinkan, pesta pora, happy-happy semua, dunia sedang maju progres. Di zaman Nuh itu, kenapa bisa ada global warming? Sehingga menjadi zaman es terakhir, es mencair terakhir. Karena manusia itu begitu hebat sekali, dia buka semuanya. Ya kan? Manusia mengenal api kan. Wah, mereka mukanya nggak bakar. Mereka nggak ngerti traktor, nggak ngerti apa, bakar. Caranya buka lahan supaya mereka punya pemukiman satu kota, bakar. Ya mereka bakar. Nah, kebiasaan bakar-bakar itu kemudian di zaman kejadian sebelah juga mereka membakar bata kan. Mereka membakar batu bata. Bayangin, wah itu gila-gilaan itu. Dan seluruh dunia. Caranya gimana kalau mau buka lahan bakar? Jangan berpikir penduduk dunia waktu itu cuma 100 juta. Juga miliaran ya saya yakin. Taunya dari mana? Loh umurnya panjang 1000. Adam saja bisa punya anak 10. Bisa punya anak sampai punya puluhan ratusan. Sam saja waktu mau mati, umur 350 tahun itu masih punya anak tamar. Ya umur 300 tahun aja masih bisa punya anak tamar itu loh. Gimana nggak jumlahnya banyak sekali, banyak. Tapi kemudian hancur semua di zamannya, di zaman Nuh. Tinggal Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Mulai lagi, riset lagi dari 8 orang. Bayangin ya, deret hitung dan deret ukur lagi kan, teori deret hitung dan deret ukur lagi kan.
Nah, tetapi nanti di akhir zaman ini kita semua akan tenang, aman, damai. Nah, hari the International Day Anti-Islamophobia yang tanggal 15 Maret kemarin dicanangkan, itu sebetulnya adalah titik kebangkitan antikristus. Ya, mengapa? Ketika Islam itu menjadi tenang, maka akan terjadi ini. Ketika Islam itu nggak ruwet, ketika Islam itu kemudian bertobat meninggalkan kitab tuanya tadi, yang Pak Kris tadi bilang tadi benar. Islam harus meninggalkan kitab tuanya. Contohnya Arab Saudi sudah melakukannya. Contohnya Cina, ya harus melakukannya supaya damai. Makanya Uighur nggak mau. Uighur nggak mau karena dipanas-panasi sama orang Afghanistan, ya sama Taliban. Nah, tapi di Cina yang lain, yang di kota Ai segala macam, ya mau mereka, ya mau yang di Xi'an segala Ai apa Xi'an ya, oh, Ai Xi'an, ingatnya Jericho lagi kan, yang di kota Xi'an sama di beberapa kota lain ya mau. Mereka menggunakan Al-Quran yang lebih tipis. Ya itu masalah itu. Saya lupa itu ya kemarin ya Uighur. Saya ingat nama orang Uighur yang nawarin saya Al-Quran yang di Cina. Tipis ya. Nah Saifuddin mungkin terinspirasi dari itu. Makanya dia bilang 300 ayat Al-Quran. Bukan 300 sebenarnya. Ada berapa ribu kemarin itu ya. Arab Saudi itu merevisi ya 2000 ayat atau berapa itu direvisi. Karena kata-kata agresif untuk menyerang kelompok lain itu bukan dihapus tapi direvisi. Nah kalau Saifuddin kurang tepat kalau bilang di skip, nggak boleh. Terjemahannya harus dirubah. Kayak di Arab Saudi, gaya bahasanya direvisi. Nah, kita ambil yang revisinya itu sekarang. Begitu ya, harusnya begitu. Karena kita mengambil, harusnya Saifuddin bilangnya itu ayat-ayat yang sudah direvisi, Al-Qurannya, yang versi barunya itu yang ditaruh ya, versi Madinah yang sekarang yang terbaru itu yang harusnya dipakai di Indonesia, karena ayat-ayat itu kemudian menyingkirkan ayat-ayat radikal, bukan menyingkirkan tapi mengubah kata-katanya itu menjadi lebih bersahabat, lebih berkonteks di dalam konteks kondisi saat itu ya. Nanti Arab Saudi jadi tenang, kan sarangnya radikal dari sana. Islam yang kurang ajar kan dari sana, Wahabi ya, dan orang-orang Salafi dari Mesir ya. Mereka tapi kumpul-kumpul mereka semua akhirnya akan berubah mazhab itu. Lalu orang-orang yang radikal ini akan ditinggal, nggak laku karena akan diperangi sendiri oleh kaumnya, oleh orang-orang Islam yang sadar bahwa mereka dibenci oleh seluruh dunia. Ya, tidak ada Kristenfobia, adanya Islamofobia. Nggak ada Kristenfobia. Tidak ada Buddhafobia, tidak ada Hindufobia. Nggak ada. Nggak ada kejawenfobia, nggak ada. Ya, mau apa lagi? Sintofobia, nggak ada. Bahkan gereja setanfobia, nggak ada. Karena gereja setan nggak pernah potong orang. Islamofobia ada. Coba korbannya gereja setan apa? Nggak ada. Korbannya Islam, banyak di depan mata. Ya kan? Di depan mata. Ya kan? Jadi gereja setan itu cuma sekumpulan orang-orang sinting. Ya, orang-orang yang berilusi. Ya kan? Karena dia muak sama orang-orang macam Gilbert, ya kan? Macam Joel Osteen. Itu yang hedonisme. Ya, hedonisme mengatasnamakan agama, dia yang benar, orang lain disalahkan. Makanya mendingan gua bikin sendiri. Udahlah anti. Terus mereka pakai tanda-tanda 66 segala macam, itu mah cuma bercandaan doang. Itu mah bercandaan doang ya. Nggak ada giginya. Gereja setan di sini udah pada tutup sendiri, auto tutup. Ya di Belanda itu pernah ada gereja setan tutup. Ya di Manado pun sudah mulai tutup, ditinggal bosen. Acaranya kan kudu menarik. Tutup ya. Di sini sudah pernah ada. Di sini yang lagi laku itu namanya antroposofi. Nah, ini lagi tren ya di Eropa, antroposofi, gereja antroposofi. Kristen gereja tapi antroposofi. Nah, ini yang dibilang sesat segala macam ya.
bukan gereja, tetapi itu aliran aneh pokoknya itu antroposofi ya. Bukan gereja setan. Gereja setan udah bubar, udah 10 tahun yang lalu bubar di Eropa udah nggak ada. Ya, di Eropa juga sudah nggak, di Amerika sudah ada gaungnya udah kurang. Justru Islam inilah kenapa ada Islamofobia? Kenapa tidak ada gereja fobia? Tidak ada setan fobia? Nggak ada. Ada nggak gereja setan fobia? Satanic church fobia? Nggak ada. Adanya Islamofobia. Karena orang-orang Islam ini kalau sekali bunuh orang, buang, dua pesawat tuh ya langsung ribuan tuh korbannya WTC itu sekali meledak duer, ngeri. Ya kan, Anda punya tetangga tadinya mereka baik, ya orang-orang Islam baik, ramah, tiba-tiba teroris. Apa nggak serem coba? Anda punya tetangga yang baik, yang alim, yang saleh, ya kan, yang kelihatannya murah senyum ramah, tiba-tiba dia teroris. Apa nggak serem? Punya tetangga begitu coba. Makanya tetap menjadi perbincangan. Apakah saya takut dengan Islam? Saya enggak. Karena perjuangan saya bukan melawan darah dan daging. Ideologi. Nah itulah, antikristus adalah sebuah ideologi ya. Jadi jangan berpikir antikristus itu nanti adalah sebuah eh, monster raksasa. Enggak, antikristus itu sebuah ideologi. Yaitu kita harus pahami dulu, daratkan dulu nih konsep-konsep ini. Nah, lihat ya, tetapi kamu saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba datang pada kamu seperti pencuri, ya salahmu dewe. Karena Anda berilusi tentang Alkitab, Anda wah, yang itu bukan antikrist, jangan microchip, jangan vaksin, jangan ini, jangan itu. Wah, gereja setan. Sementara Anda terlena dengan Islam yang ada di depan mata, ya, yang baik-baik, yang lucu, anak-anak tetanggamu yang dulu lucu-lucu kamu timang-timang, tiba-tiba dia meledak di kamarnya gara-gara lagi ngerakit bom. Ya kan, banyak yang terkejut kan, banyak yang terkejut. Ya, ada guru SMP itu sampai kaget, ini anak padahal hafiz Quran, dia 30 juz, kasihan kok bisa meledakkan diri lah. Itulah produknya Islam. Makanya terjadi Islamofobia, ya. Dan itu kemudian disadari oleh orang Islam sendiri yang niatnya baik, orang Islam yang pengen baik, sehingga apa, mereka harus rubah. Itu tadi, makanya saya bilang Saifuddin nggak salah, cuman kurang pinter. Tadi benar Ade Armando, kurang pinter dia. Harusnya dia bilangnya, harusnya Indonesia menggunakan Al-Quran yang ada di Arab Saudi yang sudah direvisi itu, sehingga jauh dari kekerasan. Karena sekarang ini kan Kemenak saja sebenarnya sudah merevisi 2000 ayat. Ya, 2000 ayat itu dari Kemenak ya, 2000 ayat direvisi karena berbau radikal. Tapi kalau kita mau dengarkan Ade Armando, jangan didengerin itu. Kita jangan bicara yang begitu lagi. Yang boleh hanya saya sama Denny Siregar saja. Ya Anda namanya ditakar kebebasanmu. Kita sudah enek kok. Saya sudah enek kok dengan penutupan gereja di Indonesia. Walaupun saya tidak setuju dengan gereja gedung, ya tidak setuju dengan cara-caranya Gilbert CS. Tetapi dengan penutupan itu menunjukkan bahwa Pancasila nggak berjalan. Karena bukan cuma gereja yang ditutup. Ahmadiyah juga sama. Syiah pun sama. Ya, kemudian apalagi pura pun sama, ya kan, nggak boleh kan, nggak boleh buka pura kemarin di Bekasi itu, nggak cuma Kristen saja. Makanya hati ini jadi nggak terima. Kenapa? Saya seorang hamba Tuhan. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih itu nggak bersuka cita kalau ada ketidakadilan. Ya, kalau Gilbert suka ya terserah dia. Memang dia ada punya kasih kok. Buktinya nggak diakoni ya, ya kan? Buktinya dikritik jam tangannya aja marah-marah, ya kan? Nggak terima. Kalau dia terima kan dia nyumbang kalau oh iya ya benar juga Ustaz, saya tak nyumbang ke Damaris, kan begitu kan? Harusnya kan begitu, tapi kan enggak. Nah, balik lagi sekarang kita. Lalu saudara, ya, dengan Hari Internasional Day tadi, mana tadi ya? International Day, mana tadi ya? International Day. Let's
Mana nih? Ini ya. PBB menetapkan tanggal 15 Maret menjadi hari melawan Islamofobia. Nah, ini ya. Tanggal 15. Ini baru tanggal 16 Maret kemarin ya ininya ya. Dengan dicanangkannya ini, maka orang-orang Islam itu akan mulai berbenah. Ya. Dia akan keluarkan orang-orang Islam yang baik, yang ingat, orang Kristen begitu dia membaca Alkitabnya tidak sesuai yang tertulis, dia akan jadi kejam. Ya. Contohnya Zwingli, ya kan? Nah, dan gereja pernah 300 tahun tersesat saling bunuh. Tetapi begitu orang Kristen kembali ke yang tertulis, ya benar-benar kembali ke tertulis dulu ya, jangan basa-basi, dia akan penuh kasih. Adapun ayat-ayat yang dikatakan bunuhlah dia, itu kan ilustrasi, ya kan? Tidak ada hari ini tidak ada satupun gereja yang menerjemahkan, menafsirkan seperti yang Ade Armando kira, nggak ada. Kalau Islam, separuh dari Islam masih menafsirkan ayat bunuhlah kafir segala, buktinya yaitu kemarin Ahok itu. Separuh dari orang Islam di Indonesia nyatanya kan ingin menggulingkan Ahok. Separuh dari orang Islam di Indonesia kan, nyatanya kan pemilihannya kan lebih dari 50% di Jakarta kan perwakilannya kan, yang mau menyingkirkan Ahok 50% dari pemilih itu. Artinya kan separuh dari orang Islam di Indonesia masih seperti itu. Dulu kita lihat PEW studi itu kan, risetnya bahwa 70% orang Islam di Indonesia menghendaki syariat Islam. Artinya Ade Armando salah. Ya, Ade Armando itu halu. Ya kan? Kita ini nggak lagi menggubrak ya, tapi kita lagi cerita ini. Tetapi dengan dicanangkannya hari melawan Islamofobia, maka orang-orang halu ini akan tampil sebagai pahlawan-pahlawan yang sosok pahlawan yang mencoba menciptakan Islam yang baik dan memframing Islam, ya kan? Dan itu akan didengar dan orang-orang Islam akan terpengaruh dan dia mulai tinggalkan ayat-ayat itu, ya kan? Maka dia akan ikuti perkembangan zaman, ya mulai pakai rok mini, mulai pakai ya terbuka, nggak pakai jilbab lagi, sudah banyak. Di Iran sudah ada gerakan anti jilbab, ya kan? Mereka sendiri akan mencopot. Kalaupun ada nanti orang Islam yang masih Islam, itu bukan Islam, tapi karena kultur, bukan agama, bukan ideologi, tapi akan adalah sebuah kultur saja. Enggak cuma Islam, agama-agama akan ditinggalkan. Tetapi orang-orang yang bertuhan dengan benar akan berkumpul. Ya orang-orang Kristen nih yang di dalam, tapi bukan sembarang Kristen, tapi orang-orang yang benar-benar mereka bertuhan tahu. Mereka berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijak itu punya minyak cadangan, yang bodoh nggak punya minyak cadangan. Dia nyeruduk saja, menunggu Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus, dia tunggu, tapi dengan nyeruduk. Ya kan? Oh bahaya. Kita lanjutkan ayatnya ya. Bahayanya di mana? Ya, karena orang-orang ini kan tidur, ya terlena, ya kan? Sebab itu jangan kita tidur, tapi berjaga-jaga sadar. Mereka tidur pada waktu malam, mereka mabuk pada waktu malam. Tapi kita adalah orang-orang siang, berbaju sirahkan iman dan kasih. Kita harus selalu berbaju sirahkan iman, ya. Kenapa iman dan kasih? Karena iman, urutannya kan iman datangnya dari rema. Rema itu Anda punya kalau punya kasih. Ingat pelajaran sebelumnya ya. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Karena iman timbul dari pendengaran oleh rema. Dari mana ayatnya? Roma 1:10 ayat 17. Rema itu bisa ada karena ada agape. Yohanes 15 ya ayat 7 sampai 12. Iman bisa ada karena agape, karena kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jaga pikiran kita. Metanoia.
metanoia, perubahan akal budi. Ya kan? Kita punya perubahan akal budi, paradigma kita. Jangan percaya mitos-mitos. Makanya metanoia dari mana? Dari logos. Logos yang jadi rema dan punya kasih, bayarnya pakai apa? Bayarnya harga diri kita. Orang-orang yang masih mempertaruh, yang masih dikit-dikit harga diri, proud himself, dia nggak akan metanoia. Orang yang proud himself itu akan sulit untuk metanoia, percaya nggak? Ya, Anda lihat Pak pembahasan saya tentang Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, ya. Di embun pagi yang judulnya Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, kita soal jangan lama-lama di situ. Jadi harus metanoia, karena Allah tidak menetapkan kita untuk murka, untuk ditimpa murka. Karena kedatangan Yesus itu nanti akan mengalahkan antikristus dan itu akan dibuat merupakan cawan murka Allah ya. Tetapi untuk beroleh keselamatan Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk supaya kita entah berjaga-jaga entah kita itu hidup bersama dengan karena itu nasihatilah seorang akan lain saling membangun ya. Nah, kalau dinasihati tidak mau kayak saya Fudin, kayak KC ya terserah. Kita sudah ngasih nasihat, kalau saya nasihatin kita bantu ngumpulin duit juga kan. Kita nggak cuma ngomong doang. Dari dulu mah kita di sini nggak pernah cuma ngomong doang. Ya kan? Nggak pernah kita omdo itu nggak ada. Kita mau bikin apa, kita langsung jalanin. Nah, tetapi ya kalau kita lihat sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberi bekal. Ya, tadi ulangi dulu ya. Coba Anda lihat ya, kita disuruh berketopongkan. Disuruh kita berbaju sirahkan iman dan kasih tadi dan berketopongkan metanoia. Jadi kita harus selalu tinggal dalam kasih. Untuk kita berjaga-jaga, kita ngerti. Supaya kita terjaga terus. Nanti alert terus. Jangan takut. Nanti kita seperti lima gadis yang bijak. Kita selalu punya persediaan minyak. Ya kenapa? Karena kita selalu melakukan kasih. Kita selalu punya rema dalam hidup kita. Dan kita punya kasih. Dan kita juga punya metanoia. Paradigma kita yang baru itu nanti bisa kita mengerti tanda-tanda zaman. Jadi nggak beku otaknya kita. Nggak karatan. Ya. Nggak karatan dengan dogma dan tadi ya masturbasi rohani, karatan kita nanti, jangan. Nah, kita lihat tadi kita kembali ya, karena nanti masa-masa itu kan datang, ya ketika Antikristus datang, kamu akan dikucilkan. Yang kucilkan siapa? Gereja. Gereja sendiri yang mengucilkan Anda, ya kan? Siapakah Allah di sini? Apakah Allah Islam? Bukan. Yang dimaksud adalah Yehova atau Allahnya orang Kristen atau orang Yahudi. Kamu akan dikucilkan. Ya akan datang setiap saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bahkan gereja akan menghukum kita. Orang-orang yang berjaga-jaga dan berdiakonia ini akan menjadi gangguan bagi gereja yang bisnis. Akan mengusik gereja yang dagang. Karena gereja-gereja ini maunya dagang. Tapi ayat ini memang bisa juga untuk Islam. Bisa. Ya orang-orang Islam juga melakukan hal yang sama. Mereka bunuh, mereka mau DPO-kan saya, mereka mau penjarakan Saifuddin, mereka sudah penjarakan KC, mereka bunuh Omega Suparno sambil teriak-teriak Allah Akbar dan mereka bangga. Tetapi gereja juga sama. Ya, gereja akan melakukan yang sama. Dia akan kucilkan Anda dan saya ketika kita mulai berdiakonia dengan militan. Karena kita ini membuat mereka jadi perpuluhannya berkurang. Informasi saja, Februari dan bulan Maret, kita itu donasinya bertambah loh. Kita per tanggal Maret aja ya, kita sampai tanggal kemarin 18 Maret itu, kita sudah terkumpul 400 juta lebih. Luar biasa animonya ya. Makanya kita nih saya yakin sekali proyek-proyek tenda ini akan jadi. Tenda-tenda untuk pengungsi atau untuk gembel-gembel, gepeng, gembel dan pengemis ya. Saya percaya sekali Tuhan akan buka jalan. Ya, entah dengan caranya yang ajaib. Ya, tapi itu akan terjadi. Nah, lihat ya. Tetapi Yesus menghadirkan penghibur. Itu Roh Kudus. Ya, dia akan menyadarkan kita. Ya, dia akan mengisapkan dunia dari dosa. Si penghibur ini, rema.
Rema itu yang akan membuat dunia itu sadar. Karena logos itu sudah biasa dengar. Tapi begitu itu jadi rema, ya, ada orang-orang seperti Anda dan saya yang penuh rema, penuh dengan cinta, yang menyadarkan dunia. Itulah marturia. Apakah Roh Kudusnya sendiri bilang? Enggak, ya, kita yang menyampaikan, karena kita menyampaikannya dengan cinta, itu akan mengalir deras keluar. Loh, kenapa masalahnya, kenapa enggak zaman Yesus aja? Masalahnya para murid aja dengan Yesus datang aja, mereka lagi syok, lagi bingung bagaimana mau rema. Mereka ngelihat Yesus saja masih bingung-bingung, masih syok. Mereka masih terperangkap dengan alam jasmania yang 3 dimensi. Begitu Yesusnya pergi, maka mereka kan ngeh, rema itu loh. Rema akan firman Tuhan, ngehnya firman Tuhan itu ya rema, itulah Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 63, perkataanku, remaku adalah roh dan hidup. Dan ya, kenapa? Karena kita kemudian merepresentasikan, ya, kita merepresentasikan Tuhan, merepresentasikan agape dengan apa? Dengan diakonia. Mereka akan lihat mana bisa orang Islam bikin kayak kita dengan konsisten diakonianya. Ya bisa kita, orang Islam mana bisa dengan konsisten diakonia seperti kita. Ya eman duitnya bablas. Masalahnya gereja nggak mau ikut kita, harusnya gereja itu belajar dari kita, ya kan? Dan mereka akan melihat akhirnya, ya. Jadi akan dinisahkan dari dosa, dari kebenaran, dan dari penghakiman. Dari dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Nah, karena kita memberitakannya apa? Kita memberitakannya dengan gereja dagang, bisa bisnis. Makanya Indonesia susah dimenangkan. Dunia sulit dimenangkan karena gereja berbisnis kayak Joel Austin. Orang ngungsi malah ditolak. Ngamuk, pendeta edan kan, sesat kan. Makanya kita mau bikin yayasan Embun Pagi ya. Kemarin kita sudah meeting dengan beberapa orang, sudah setuju. Ya, kita akan bikin yayasan Embun Pagi ya. Nanti kita ada ruang tolong menolong di sini, termasuk bikin koperasinya sekalian. Tapi kita nunggu dulu ya, damar kasih sampai fix, Galarua fix, terus kita bikin lanjut lagi ya. Supaya fix semua ya, supaya kita jangan PR, jangan kebanyakan. Nanti kita bikin yayasan Embun Pagi di mana antar kita bisa tolong menolong. Ya Anda tolong minta telepon saya, minta utang apa minta bayar sekolahnya nggak bisa, susah. Ya saya sudah punya budget diakonia sendiri, ya supaya Anda mengandalkan Tuhan. Tetapi nanti kita akan bikin benar-benar ruang tolong menolong ini. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, ya. Maka kita akan bisa mengerti kenapa? Karena Tuhan Yesus, karena kita selama ini kan terjebak, para muridnya terjebak di dalam 3 dimensi. Begitu Yesus pergi kepada Bapa, mereka kemudian dibuka sama Tuhan. Dibuka. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, kemudian dibuka. Karena mereka tidak melihat secara jasmani lagi. Makanya ritual-ritual Anda itu jangan yang jasmania itu loh. Ibadah Anda itu jangan yang jasmania. Dan itu memang antikris, agama Babel mengarahkan Anda kepada yang jasmania supaya Anda terlena. Dan kepada penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya kan? Udah jelas. Penguasa-penguasa dunia ini nggak ada keadilan. Sehingga Anda harus merebut keadilan itu. Nah, maka dari itu saudara, ya, antikristus ini udah di depan mata. Ini sudah tanda-tanda yang amat nyata, ya, bahwa hari anti-Islamofobia ini akan menjinakkan Islam. Akan menjinakkan Islam. Orang-orang Islam akan yang moderat, orang-orang Islam yang sangat baik itu akan berlomba-lomba untuk muncul. Begitu tenang, begitu damai, tiba-tiba boom. Karena tetap ada orang-orang Islam edan yang nggak suka, yang seneng, mereka pengen ribut supaya dunia menjalankan syariah Islam. Karena mereka merasa muak, perasaan agama mereka menolak sistem ekonomi dunia dengan microchip segala macam. Mereka mau boikot, mereka bajak. Ya, wah serem kalau sudah begitu. Nah, maka mulailah ya era antikristus masuk begitu. Jadi udah mendekati kita ya.
Kejadian Saifuddin ini sebenarnya tiba-tiba dimunculkan tanggal 15 Maret ini ya. Makanya Saifuddin kalau dia belum dilaporkan polisi, saya kok ragu dia bisa minta swaka. Paling nggak dia pulang. Kalau dia pulang, wah ya langsung masuk. Apalagi ini Islam, anti Islamofobia ini kan Saifuddin juga sudah melanggar, ya kan? Melanggar undang-undang penistaan agama. Tapi di satu pihak, kalau melihatnya sepotong saja, kejadian Saifuddin meminta Al-Quran dihapus 300 ayat, nah itu sudah menunjukkan tadi ya kesak. Nah, itulah antikristus yang akan datang ya dalam waktu dekat ini, singkat cepat sekali. Ya, cuma 3,5 tahun nanti masanya antikristus itu datang. Cuman penderitaan itu luar biasa, dan selama 3,5 tahun itu siapa yang tahan? Siapa yang tahan? Makanya Tuhan berkata, kalau aku datang ke dunia ini lagi, apakah aku dapati iman di bumi? Lawang pendetanya saja sudah hedonisme kok, pendeta-pendeta aja hidup mewah kok. Ya kan? Pendetanya saja sudah hidup mewah. Oh, serem. Ya kan? Gitu ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini kita firman Tuhan gak lama-lama, tapi supaya Anda mengerti ya bahwa antikristus sudah di depan mata dan bagaimana cara kita mempersiapkannya. Balik lagi, tetap harus diakonia dan marturia. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Ya, kalau penghasilanmu itu nggak dari diakonia, kalau cara imanmu itu tidak menghasilkan diakonia, ya gereja-gereja tidak berguna, tinggalkan. Karena gereja-gereja itu kan ngajak Anda sesat dan ngajak Anda masuk neraka. Ayatnya sudah jelas ya, sudah bolak-balik saya bacakan, Matius 25 ini saya bacakan lagi. Lihat ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat penyiksaan yang kekal, yaitu neraka. Dan orang benar akan ke dalam hidup yang kekal. Jadi hati-hati, ini kedatangan Tuhan. Ya, cintamu, minyak itu, gadis yang bodoh dan bijak ini kan masalahnya minyak. Minyak itu harus kamu beli dengan uang. Gunakan uangmu untuk membeli minyak itu supaya kaki dianmu tetap menyala, kesaksianmu tetap menyala. Apa itu? Diakonia. Ya, silakan Anda bisa berdiakonia ke Damaris. Tapi nanti kita akan juga bikin ya Yayasan Embun Pagi. Itu nanti ada koperasinya juga untuk ruang tolong menolong. Ya, kita sudah pikirkan ya bagaimana diaken Damaris ini jangan sampai nggak bisa bayar BPJS, nggak punya jaminan kesehatan, supaya anak-anaknya Damaris ini jangan sampai nggak sampai putus sekolah, jangan sampai kita pikirkan semua, kita pikirkan, kita cari caranya supaya diaken ini jangan sampai ada yang nggak bayar sekolahnya, anak sekolahnya lagi SMA nggak bisa nebus ijazah, aduh jangan sampai ya, kita pikirkan caranya terus bagaimana caranya. Makanya doakan terus ya. Doakan. Jangan ngeritiknya itu, kalau ngeritik itu kasih solusinya, jangan cuma ngeritik doang. Solusinya apa saranmu? Nanti kita, tapi kalau nggak dituruti ya jangan marah. Kita kan otaknya banyak, kepalanya banyak, kita sama-sama mikir. Nah, jadi bagaimana? Ya kita harus benar-benar, berpikir yang positif, bertindak sesuai dengan Alkitab, jangan ngarang. Ya, oke, kita kembali ya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan pada koinonia ini ya memberkati Anda dan Anda bersiap siaga. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.